Mbah Sutopo. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Cece Baba. Ya, silakan. Thank you so much. Selamat siang semuanya. Kita coba sekali lagi, selamat siang semuanya. Selamat siang, selalu senang banget bisa ada di EYC lagi bersama-sama. Kayaknya terakhir kali kesini berapa ya, udah lama ya, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Dan kayaknya sih nggak seterkenal itu ya Kak ya. Buat ya teman-teman yang belum tahu, namaku Elisha Basutopo. Aku asli arek Surabaya, jadi sebenarnya ya sama aja kita ini ya kan. Gitu, aku tergabung dengan sebuah gereja lokal namanya Alpha Omega Church dan juga sebuah kelompok musik namanya Sound of Praise. Kalau belum pernah dengar, barusan dengar 2 detik yang lalu, maksa banget. Selalu senang banget untuk ada di KBD Elohim karena gembala kalian ya, Tante Nina, Om Frank itu udah seperti kayak spiritual parents buat aku secara pribadi. In fact minggu lalu barusan kayak ketemu, ayo Tena kita berjumpa karena ya gitulah, terus kita cerita, kita ngobrol macam-macam dan selalu it's always heartwarming dan kan Tena kan kayak gitu ya, kayak seperti kayak a mother figure buat segala umat gitu kayaknya ya. Jadi lo boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa dong buat Tante Nina gitu. So senang banget bisa ada di sini lagi teman-teman, kita bisa bareng-bareng. Nah beberapa bulan yang lalu ada saudara aku itu datang, mereka biasa tinggal di London, di Inggris kayak karena campuran bule gitu-gitulah ya. Terus mereka tuh lagi datang ke Indonesia. Terus ngajakin ayo kita ke Bali sama-sama, pergilah kita ke Bali gitu. Nah waktu ada di sana mereka tuh kan ngeliat gitu ya, emang udah beberapa kali sih pergi ke Bali dan mereka seneng dan segala macam. Cuman mereka tuh terus nanya gitu loh, kenapa sih orang-orang itu kok kayak punya ritual-ritual gitu? Kenapa sih kok kayak di mobil gitu, kayak teman-teman yang pernah ke Bali tahu kan ya, di mobil tuh ada kayak sesajen gitu-gitu kan, mereka di situ di depan toko atau di ini dan itu dan lain segala. Jadi mereka itu nanya gitu, kenapa sih kok ada gitu-gitu, terus kadang tuh jalannya ditutup gitu supaya mereka bisa upacara dan lain sebagainya. Dan karena mereka ini orang yang gak terlalu religious, jadi mereka kayak ngapain ya kok orang-orang itu repot-repot kayak gitu. Nah hal yang sama kadang-kadang juga mereka lontarkan tentang kepercayaan yang lain termasuk agama Kristen gitu. Nah di dunia ini tuh orang tuh bisa wondering gitu kan. Nah aku juga gak tahu kayak dari teman-teman tuh pernah mikir gak sih kayak kalau kita tuh datang ke gereja kenapa ya kita tuh harus spend waktu untuk nyanyi-nyanyi dulu gitu. Apakah karena kita mungkin udah terlalu terbiasa, ya memang biasanya sih kayak gitu ya, gitu. Jadi ya kita ngikut aja gitu kan teman-teman. Atau kayak kadang-kadang orang tuh kalau nyanyi di gereja tuh bisa sampai nangis-nangis gitu tuh kenapa sih gitu. Atau kenapa sih kok orang tuh kadang tuh sampai loncat-loncat gitu, teman-teman yang di depan tuh semangat banget loncat-loncat. Apa nggak gerah gitu ya, ini kan panas sekali ya, Sidoarjo Surabaya ini kan panas banget gitu. Atau terus kenapa ya tepuk-tepuk tangan, angkat tangan tuh kenapa sih gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang baru gitu ya, yang baru bergereja mungkin nggak paham gitu ya, kayak kenapa ya gitu banget. Terus kayak LED-nya kayaknya sama Holy Wings nggak beda jauh ini gitu, asik sekali kan teman-teman punya ini kayaknya nggak gereja atau tempat hore gitu kan. Atau buat teman-teman yang udah lama di gereja, mungkin kita udah all too familiar dengan semua ini, kita sangat terbiasa sampai akhirnya we take things for granted gitu. Kita kayak ya emang biasanya gitu ya. Kenapa harus dipertanyakan kadang-kadang gitu kan, atau karena udah terlalu terbiasa akhirnya we don't bother asking at all, sehingga kalau ada kadang-kadang ada orang yang nanya kita juga aku juga nggak tahu sih ya kenapa ya kayak gitu ya. Nah teman-teman, hari ini aku pengen ngajak kita untuk ngelihat sama-sama kenapa sih kok orang tuh repot-repot ya angkat-angkat tangan, nyanyi tuh loncat-loncat gitu, terus kayak nyanyinya tuh harus keras, terus kayak orang tuh kadang tuh aduh nyanyi tuh bisa sungguh-sungguh, dia nangis, apa nggak lebay atau kenapa kayak gitu-gitu. Dan buat teman-teman yang udah lama bergereja, kita akan ngelihat kenapa sih kita tuh melakukan apa yang selama ini kita lakukan. Gitu, dan kenapa kok tadi diajakin semuanya sama-sama teriakan wuhu gitu, kayak kenapa sih, apa so asik atau apa gitu loh, apa untungnya, apa bagusnya, dan itu memangnya kayak apa ada dasarnya dan apa hubungannya sih gitu dengan cinta Tuhan dan segala macam, apa hubungannya. Nah aku pengen ngajak kita untuk lihat sebuah cerita sama-sama nih ya teman-teman. Ceritanya ada di Lukas 17.
ayat 11 sampai yang ke-19. Oke, Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19, mungkin beberapa udah pernah tahu, mungkin beberapa belum, oke kita lihat lagi bareng-bareng. Oke, Lukas 17 ayat yang ke-11 kita baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Berikutnya 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wow. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukanlah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir. Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18, tidak adakah dari antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah teman-teman, jadi hari itu Yesus tuh kan masuk kayak lewat gitu ya, dia masuk ke sebuah desa, ketemu dengan 10 orang yang sakit kusta. Nah sakit kusta itu apa sih teman-teman? Di zaman itu sakit kusta itu adalah penyakit yang paling menyeramkan. Dan sakit kusta itu penyakit kulit sebenarnya yang parah banget, di mana seluruh tubuh seseorang itu penuh dengan borok. Jadi pokoknya borok di seluruh tubuhnya, sampai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Gitu, dan lama-lama borok ini tuh lama-lama bisa putih gitu. Nah putih dan terus kayak pokoknya kalau terus penyakitnya itu progres terus, lama-lama jarinya tuh putus satu-satu. Jari tangan, jari kaki gitu, dan pokoknya kayak so gross. Nah jarang dari orang yang sakit kusta itu bisa sembuh lagi seperti semula, jarang banget. Dan di zaman itu penyakit kusta itu dianggap sebagai ini penyakit kutukan Tuhan. Jadi orang kalau kena kusta, kayak tahu nggak kamu, tetangga sebelah rumahku kena kusta, pasti ada dosa sesuatu, lihatin mesti. Jadi itu kayak mereka kalau seseorang kena kusta, waduh itu lebih dari orang kena COVID, teman-teman, serius. Dan serius nih, kayak mirip tapi ini lebih gila lagi. Nah mereka penyakit ini dianggap menular dan mereka tuh ngeceknya, kayak think about it, ngeceknya bukan ke dokter, tapi ngeceknya ke imam. Imam yang akan ngelihat ini kusta atau bukan, dan kalau dia divonis bahwa dia ini adalah kena kusta, berarti dia harus diasingkan, talking about physical distancing, ya kan, dia harus benar-benar diasingkan itu bukan hanya dikurung di rumahnya, enggak. Justru dia harus keluar dari rumahnya, dia harus pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman orang. Jadi dipisahkan dari semua orang yang dia kenal, dipisahkan dari semua komunitas, dan dia harus hidup sendirian. Nah, on the way ke sana, zaman dulu kan kita belum bisa naik motor ya. Jadi di zaman itu dia harus jalan kaki, dan sepanjang jalan dia harus ngomong najis. Supaya apa? Supaya orang lain itu dengar dan orang lain gak deket dia. Karena saat dia najis, segala sesuatu yang dia pegang itu jadi najis. It is crazy, teman-teman, serius, kayak intense banget. Jadi kalau kamu ngerasa, gila aku kena COVID ya kan, aduh di rumah sendirian harus dikurung 10 hari, itu kayak aku udah mau gila. Ini seriously bisa gila beneran sih. Karena kalau sekarang kita masih bisa scroll TikTok ya. Kalau dulu ngapain teman-teman? Dan dia dipisahkan, they are so far out from everyone. Dan istilahnya kayak no hope, nggak ada harapan, dan nggak bisa ketemu sama pasangan, nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu anak, nggak bisa ketemu orang tua. Mereka hidup kesepian dan dibuang. Nah teman-teman, sadar nggak sih kita tuh bahwa sebelum kita tuh kenal Yesus, kita tuh kayak orang kusta. Yang bener aja ini kayak kulit saya tidak masalah, glowing ya kan. Tapi teman-teman gini, secara fisik mungkin kita nggak ada masalah, we are so good. Tapi ada masalah yang seolah tidak bisa disembuhkan, yaitu kayak dosa.
Dosa yang ibarat kusta, yang dianggap sebagai mungkin kutukan Tuhan. Kita hidup di bawah kutuk, di bawah pengaruh iblis. Mau berbuat baik susah, mau melakukan yang benar susah. Ya kan, dan parahnya kadang-kadang berbuat yang buruk pun gak merasa bersalah. Ya aku sih biasa aja sih ya. Karena kita under the influence of the devil dulunya. Dan perbuatan ini tuh menular. Ya kan, kita kadang kalau ngomong sama teman kita, gak apa-apa lah, cuman gini aja loh. Gak apa-apa lah, dikit aja lah. Alah, gak apa-apa lah kalau kita ngelakukan juga ada yang tahu. Gak apa-apa, it's okay. Atau mungkin masa lalu kita yang mungkin buruk. Atau mungkin background keluarga. Atau kesalahan yang dulu pernah kita lakukan. Atau mungkin kita sendiri di dalam batin kita tuh merasa tertuduh banget. Siapa ya yang mau sama orang kayak aku ya? Siapa ya yang mau lihat aku ya? Siapa yang bisa nanti tuh suatu hari respect sama aku? Seolah-olah kayak kita tuh ngomong ke diri kita sendiri, najis. Seperti orang kusta. You know, kita kayak nggak disentuh orang, ibaratnya seperti apa sih, nggak punya komunitas yang baik, nggak ada keluarga rohani yang bisa support kita, nggak ada temen yang bisa ngingetin kita, nggak ada temen yang even bisa diajak ngobrol untuk paham. Nah teman-teman, di Lukas 17 ayat 12 tadi bilang gini, mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya kan, Lukas yang nulis cerita ini tuh kayak dia note kan ayat 12, dia bilang mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena mereka sendiri sadar bahwa mereka nggak layak. Mereka, they are so used to being an outcast. Mereka udah terbiasa untuk jadi orang yang diasingkan, yang ditolak. Jadi waktu kelihatan Yesus, mereka juga cuma bisa berdiri dari jauh. Dan kita juga sering kali tuh gitu loh teman-teman. Gak tahu sih ya kayak terjadi nggak. Mau mendekat sama Tuhan tuh ragu. Karena apa? Kita, ya ampun gak layak sih aku ya. Ya masa ya orang kayak aku bisa diterima sama Tuhan? Atau gak tahu sih, pernah gak teman-teman mengajak temennya gitu, ikut yuk ke EYC hari Minggu tuh jam 10:30. Kalau aku datang ke sana nanti aku bisa terbakar. You know, orang sering bilang gitu kan, aku belum pantas pergi ke gereja, aduh masih banyak dosanya, aduh gak bisa. Ini masih kotor. Kita kan kalau Sabtu malam kita hore-hore, terus Minggu pagi kita ke sana, nanti kan ini berontak yang di dalam. Ya kan, I don't know, gak tahu sih dengan teman-teman, ya cuma beberapa temanku tuh ada yang kayak gitu. Terus ayat 13 mereka bilang gini, mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Have pity on us. Mungkin sebenarnya di momen itu ya, mereka tuh cuman longing atau merindukan, they're longing for a touch. Karena selama ini gak ada yang peduli, selama ini mereka diasingkan, selama ini jauh banget sama orang. Tapi Yesus tuh emang keren lah. Dia tuh selalu beyond apa yang kita expect. Dia selalu melebihi apa yang kita pikirkan dan dia kasih lebih dari apa yang kita minta. Selalu. Makanya waktu ayat 14. Mereka bilang kan, Yesus Guru kasihanilah kami. Ayat 14, Yesus memandang mereka dan Yesus bilang, pergilah perlihatkanlah dirimu ke imam-imam. Teman-teman, kalimat ini sebenarnya kelihatannya simpel kan? Pergi perlihatkan dirimu ke imam-imam. Sebenarnya ini berat banget. Karena apa? It makes no sense untuk mereka menunjukkan diri kepada imam. Karena apa? Itu tadi kan najis kan? Dan segala sesuatu yang mereka sentuh atau berkenaan dengan mereka atau apapun itu akan jadi najis juga. Nah imam pada saat itu adanya di mana? Adanya di bait Allah. Di mana segala sesuatu harus kudus. Ada meleset sedikit, blar, langsung kayak petir dari langit hilang tiba-tiba gitu, kayak wow gitu. Kayak aku takutnya sih kayak kita nyanyi fales terus blar hilang mateng lah gitu kan, karena saya juga sering fales gitu. Nah jadi mereka gak boleh deket orang, gak boleh deket bait Allah. Nah sehingga kayak gimana Yesus? Mungkin Yesus lupa, amnesia kali gitu, ini kusta ya kan. Terus maksudnya ke imam kayak apa sih Tuhan gitu loh. Tapi tiba-tiba teman-teman, sementara mereka di tengah jalan, apa katanya? Mereka menjadi apa teman-teman? Wow, tunggu. Disuruh jalan nih kan ya ke imam-imam, which sebenarnya gak make sense, tapi ya udahlah, ini katanya Yesus kayak katanya dia luar biasa, coba aja dulu kita. Mereka jalan kan, sementara mereka di tengah jalan,
Mereka menjadi tahir. Ini mujizat loh teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan yang keren banget gak buat Yesus Tuhan kita? So, mereka kan bilang, Yesus Guru kasihanilah kami ya kan. Mereka cuman kayak, aduh Yesus kayak have pity on us, have mercy on us. Udah lama loh kita ini kayak gak lihat orang gitu. Udah lama loh kita ini cuman ngelihatnya satu sama lain. Tapi Yesus bilang, pergilah tunjukkan dirimu ke imam-imam. Bentar, mungkin lupa nih dia. Tapi sementara mereka di tengah jalan, mereka jadi tahir. Tapi yang menarik teman-teman adalah bagian yang akan kita baca berikutnya. Oke, mujizatnya keren sih, luar biasa, amazing. Tapi berikutnya lebih mencengangkan, di ayat 15 bilang. Seorang dari mereka ketika telah melihat bahwa ia telah sembuh, apa katanya itu teman-teman dia? Kembali. OTW ke sana kan, mau ke imam kan? Terus loh, sembuh. Dia balik, kembali sambil apa? Memuliakan Allah, tapi enggak sembarangan. Memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Memuliakan Allah dengan apa teman-teman? Oke, tapi suara kita tidak nyaring. Ya kan, memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Oke, yang terjadi kembali. Memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur dan dia mengucap syukur. Teman-teman, oke, keren banget sih Yesus tuh selalu memberi lebih dari apa yang kita minta. Ya kan, karena dia cinta kita dan dia pengen apa yang terbaik buat hidup kita. Tapi responnya orang ini, dia meresponi cintanya Yesus dengan apa? Dengan tindakan yang nyata. A real act, a real action. Berarti gini, loved people, love worship and show real acts of worship. Orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Lalu kita ucapkan bersama-sama kalimat itu. Next slide kayaknya. Ada nggak? Ada, harusnya. Oke. Yang bahasa Indonesia kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Teman-teman, ada 10 orang kusta yang disembuhkan. Mereka mungkin mensyukuri. They're happy about it, obviously. Excited, ya kan? Oh, tapi but life goes on. Dan mungkin sebagian dari mereka terlalu cool untuk jumpa Yesus lagi. Tapi yang satu ini beda. Dan kita ngelihat bahwa ternyata worship is an expression. Ada tindakan yang nyata yang terjadi. Bukan hanya, ya kita kan menyembah di dalam hati. Tapi gini loh, apapun yang ada di dalam hati kita itu pasti akan meluap keluar lewat tindakan, lewat ucapan, dan lewat it is manifested. Lewat apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah sehingga loved people, love worship and show real acts of worship. Orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Kita ucapkan lagi sama-sama 1, 2, 3. Orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Nah sebenarnya apa sih worship? Worship itu atau penyembahan itu to give glory or honor to something. Memberi kemuliaan atau hormat kepada sesuatu. Nah saat kita menyembah Tuhan ya di gereja atau di rumah atau dimanapun kita itu sedang memberi Tuhan kemuliaan dan kehormatan yang pantas dia terima. Nah saat kita sadar ya kan siapa diri kita dan seberapa besar cintanya Tuhan buat kita, kita yang dulunya kusta ya kan yang dari tadi kita bahas, kita disembuhkan, respon kita itu akan kayak apa sih berarti? Karena orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Nah berapa dari teman-teman yang pernah tahu film The Lord of the Rings? Anybody? Ada? Beberapa. Kayak kok ngakunya malu sih? Kayak gak apa-apa loh angkat tangan ya kan tinggi-tinggi kayak. Oke, oh ya beberapa lah. Aku sendiri jujur aja aku gak nonton, aku juga gak terlalu tahu. Cuman ada satu karakter di Lord of the Rings tuh namanya Gollum. Dan modelnya tuh jelek banget, kayak gini lah. Ya kan jelek banget kan gitu, dia jelek banget. Tapi dia itu pegang cincin itu dan dia panggil cincin itu my precious gitu.
Dan dia jaga baik-baik dan dia jaga dengan hati-hati sekali jangan sampai diambil orang. Dan kalau diambil dia tuh marahnya luar biasa. Nah pertanyaan buat kita hari ini. Apa yang menjadi my precious kita? Apa yang hari ini jadi my precious kita? Is it our ego? Is it our hobby? Is it our pride? Apakah itu prestasi kita? Apakah itu image kita? Apa yang jadi my precious kita hari ini? Karena orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Nah, pertanyaan berikutnya kan, gimana sih kita itu menyembah Tuhan? Bersyukur banget ya, aduh Tuhan itu kasih firman-Nya tuh simple supaya bisa kita lakukan. Dan dia kasih cara yang very practical. Ada 7 kata di Alkitab bagaimana yang ngajarin kita bagaimana memuji dan menyembah Tuhan secara nyata, secara kelihatan. Karena itu tadi kan orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Jadi nyatanya modelnya kayak apa? Yang pertama teman-teman adalah kata-kata ini, yadah. Ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Yadah, bukan yadah aku ikut aja, enggak, agak beda. Ya, yang ini namanya adalah yadah. Yadah itu artinya mengangkat tangan. Oke, angkat tangannya tapi bukan, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Bukan ya, ini kayak Papa bukan saya Pak gitu. Mengangkat tangannya adalah seperti itu, sikunya lurus ke atas. Boleh kita coba semuanya, seluruh ruangan ini semuanya dimanapun berada. Angkat tangannya lurus, ya. Kalau bisa nih, ini kenain di muka temannya nih sebelahnya nih, biar bangun dia sedikit. Ya, oke, lurus, tahan dong, tahan. Lurus ya, sikunya lurus, oke. Jadi next time kalau diajak nih dari depan sini ya kan, kita angkat tangan kita sama-sama berarti angkat tangannya seperti apa? Ya kayak gini. Bukan kita angkat tangan kita sama-sama, apa woi, apa ini gitu. Bukan kita angkat tangannya kayak begitu. Tapi kita angkat tangan kita. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, kayak apa, kayak gini. Sekali lagi coba, yadah seperti apa? Nah, kadang kayak capek tolong ya. Yesus kayak begini, berapa jam? Kalau kita cuma 5 menit aja lelah, ayolah, come on. Kita nggak pakai dicambuk, kita nggak pakai menderita loh, ya kan? Ini nggak pakai berdarah-darah nih, ya kan? Cuman gini aja. So the next time kalau kita angkat tangan berarti lurus, sikunya lurus ke atas. Waktu kita tuh ngerasa capek ya, kita tuh ngerasa kayak kering gitu, kerasa jenuh. Atau ya teman-teman pernah jenuh nggak gitu dengan hidupnya? Kita tuh waktu kita ngangkat tangan itu kayak God I surrender to you. Kayak kita itu acknowledge, kita itu menyadari bahwa there is a greater power than me. Yang kayak God please help me. Dan kita gak sih kalau anak kecil tuh kayak angkat-angkat tangannya pengen digendong sama orang tuanya. Waktu kita ngangkat tangan kepada Tuhan, it's a sign of adoration. Itu adalah tanda dan sikap dan simbol kita itu memuliakan Dia. Tapi juga di sisi lain tuh kayak kita tuh anak yang mendekat kepada Bapaknya. Kayak, God I need you. So yang pertama tuh yadah. Oke, dan kata-kata ini dari mana sih? Dari Kejadian 29 ayat 35. Waktu anaknya Yakub yang namanya Yehuda itu lahir. Itu dari situ ya akar katanya tuh sama. Dan Yehuda itu artinya praise, pujian dan penyembahan. Dan dari situlah asal akar kata yadah ini. Jadi I will praise God, aku akan memuji Tuhan dengan, sekali lagi tangannya diangkat sama-sama, yadah adalah seperti, Tuhan mulai turun gak ya, coba ya. Oke, jarinya lurus ke atas ya, tidak ada kita melambai seperti ini. Oke, yang kedua adalah gini, taudah. Oke, ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Taudah, keluar dari sini. Aku sok bahasa Ibrani saiki. Apa? Yadah. Apa itu yadah? Kok ngene lho, gitu kan teman-teman kita bisa. Yang kedua apa? Taudah. Apa taudah ini? Taudah ya biar kita bisa nyombong ke teman kita. Taudah artinya adalah sacrifice of praise. Korban persembahan pujian nih buat nih golongan-golongan yang mencatat boleh dicatat. Artinya itu korban persembahan pujian. Karena kan gini, jujur ngomong ya, hidup itu kan gak selamanya mulus ya apa ya.
Iya banget, ya kan? Ada kalanya kita tuh datang ke gereja sebenarnya kita tidak mood. Iya apa iya? Kok sungkan sih ngakunya? Kelihatan loh dari wajah-wajahnya loh. Anyways, terjadilah kayak aku juga lah gitu kadang-kadang kayak Tuhan hari ini lagi kuatkan aku gitu. Cuman gimana lagi ya kita ya gitu. Kadang-kadang kan kita kayak aduh gak mood lah atau kayak ada pikiran apalah gitu. Atau misalnya kita lagi ada beban gitu kan. Ada hal-hal itu yang bothering our minds gitu loh. Nah tapi gini loh, memuji Tuhan itu pilihan ya. Dan memilih untuk memuji Tuhan walaupun situasinya lagi berat. Nah itu korban persembahan pujian. Sekarang mungkin kita udah gak bawa lagi kambing-kambing gitu. Bayangkan betapa ribetnya kalau kita semua bawa kambing, burung dan segala macam. Ya aduh mau praise and worship ini kayak karpet sudah jadi kotor semua kan. Tapi yang kita bawa apa sih? Diri kita kan. We bring a sacrifice of praise. Kita sacrifice apa? Tuhan, I'm sacrificing my mood, I'm sacrificing my ego, I'm sacrificing myself, I'm sacrificing my desires untuk ditukar dengan segala kepenuhan Tuhan. Itu yang namanya sacrifice of praise. Dan teman-teman kayak orang Gusta itu tadi ya, di ayat 14 kan, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Kadang kita tuh kan nunggu ya untuk Tuhan, kalau Tuhan jawab doaku, kalau Tuhan tuh nolong aku minggu ini ya wis lah aku hari Minggu ini aku datang ke EYC, tapi lah enggak ya apalagi Tuhan dulu ya. Ngancem kan, luar biasa kita memang, ya kan. Tapi seringkali teman-teman, Tuhan tuh kasih tahu kita kamu jalan dulu. Lu Tuhan masih kusta, iya jalan dulu. Lu tapi apa Tuhan kan salah gak boleh masuk jalan dulu. Kadang kita Tuhan berkati dulu dong, sembuhin dulu kan baru kan logikanya kan gitu kan. Sembuh dulu baru nunjukkan diri ke imam. Tapi gak jarang Tuhan bilang jalan dulu nak, jalan dulu. Gak masuk akal Tuhan, iya jalan dulu. Dan sementara kita di tengah jalan, dia bisa melakukan apapun yang dia mau lakukan. So waktu kita melangkah nih untuk menyembah walaupun kita lagi gak pengen. Di momen itu loh, seringkali kuasa Tuhan itu kita tuh ngelihat kayak, wedian nih Tuhan ini memang lah. Kita ngelihat kayak wow you are so powerful. Karena apa? Ini tadi tauda, sacrifice of praise. Yang ketiga teman-teman. Yang ketiga ini kata-katanya adalah barak. Oke, ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Barak. Oke, barak itu apa? Barak itu adalah posisi berlutut. Posisi berlutut yang seperti itu. Jadi bukan hanya kayak gini, ya kan? Bukan kita kayak duduk pramuka cewek, ya kan? Udah lama gak pramuka ya kan? Duduk pramuka cewek atau kita bukan kayak berlutut seperti apa, tapi sadar gak? Ini udah jadi sesuatu yang tidak populer di culture kita hari ini. Right? Kayak, berlutut. Ojo lah, kok dikira lebay lah. Ya kan? Nanti dipikirnya kayak ngapain lah. Enggak lah, dubi. Tapi itu yang Tuhan ajarkan. Dan bahkan dia mengajarkan barak itu berlutut sampai mukanya itu menyentuh lantai. Ini barak. Sampai mukanya itu menyentuh lantai. Karena apa? Karena teman-teman ya, orang kusta tadi loh mencontohkan loh, dia kembali memuji Allah dengan suara nyaring dan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Bayangkan ya kalau kita tuh punya utang 15 M harus bayar minggu depan gitu. Tapi tiba-tiba ada orang yang melunaskan itu buat kita. Kayak apa kita mau ngomong terima kasih sama dia? Iya gak sih? Mau ngomong aduh makasih apa? Aduh makasih. Kata terima kasih mungkin gak akan pernah cukup. Terima kasihnya bisa sampai sujud-sujud kayak gitu. Teman-teman kalau sama manusia kayak gitu, sama Tuhan kita. Saat kita menyadari siapa Tuhan dan siapa kita, bahwa dia yang sedemikian mulia, dia yang sedemikian agung, dia yang segitu besarnya,
Dia itu mau deket sama kita, manusia yang hina ini. Kayak apa ya kita ya? Dan teman-teman, pasti kita nih Indonesia kan banyak ya culture-nya ya, budayanya. Salah satu yang asik tuh kan budaya di Jogja gitu. Masih ada sultannya, masih ada keratonnya, dan kayak aku sih nggak terlalu paham, cuman kayak somehow sultan ini juga kayak he has a say gitu loh. Dia masih punya power kan di seluruh kayak permasyarakatan situ-situlah. In fact, kenapa Jogja hari ini belum punya tol? Karena sultannya tidak mau waktu itu. Sekarang dia sudah mau, agak terlambat Pak ya, lama kalau ke Jogja sekarang naik mobil. Nah, tapi teman-teman gini, orang yang melayani di keraton Jogja itu gak boleh sembarangan. Gak boleh kayak, Sultan apa kabar? Ya, atau kayak, ya Pak, selamat siang Pak. Loh ngawur. Bisa kayak, ya itu mungkin ada petir yang nyamber dari langit gitu. Mereka gak boleh sembarangan. Saking menghormatinya, tahu gak teman-teman? Mereka tuh harus apa? Jalannya tuh sambil bersimpuh. Kayak apa coba ayo? Kamu kalau gak fit mana bisa kayak gini. Dia harus jalan sambil bersimpuh, dan aku yakin aku ini melakukannya sih salah sih ya pasti ya. Tapi as a sign of respect, menghormati manusia yang kalau kentut juga bau. Itu yang mereka lakukan. Kalau sama manusia aja kayak gitu, apalagi kita sama Tuhan ya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang segitu powerfulnya, Tuhan yang mau dekat sama kita. Yang keempat nih is my favorite. Yang keempat adalah ini paling gampang dan sering kita dengar adalah halal. 1, 2, 3, halal ya kan. Halal ini apa? Oh bisa dimakan ya agak beda sedikit yang ini ya kan, boleh dimakan boleh. Kalau buat kita semua halal teman-teman. Karena orang-orang GPDI di Medan bilang darah Yesus lebih tinggi dari darah tinggi, haleluya. Oke, segala sesuatu halal. Oke, nah kata-kata halal ini, tapi ini beda ya, beda bahasa. Kata-kata halal artinya adalah, kalau di Indonesia kan artinya adalah gini, bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu. Yang bener aja tolong. Di hadapan Tuhan kayak apa? Bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu. Ini memang generasi tidak tahu malu ini. Ya kan? Tapi ini teman, dari mana? Dari mana bangga, gila-gilaan dan tidak malu? Dari ini, Mazmur 150 ayat yang pertama. Kita baca dulu bareng-bareng. Mazmur 150 ayat 1, oke. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Teman-teman, kata-kata pujilah ini akar katanya itu adalah halal. Dan kata-kata yang selama ini berjuta kali kita ucapkan, haleluya, itu adalah dari gini, halal plus Yahweh. Jadi haleluya, terpujilah Tuhan. Tapi artinya bukan hanya itu. Kalau kata-katanya itu halal itu artinya bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu. Berarti halal plus Yahweh, terpujilah Yahweh, berarti artinya pujilah Yahweh dengan bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu. Kayak apa kita? Selama ini kita ngomong, oh haleluya, haleluya. Sifat dari haleluya itu adalah bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu. Aduh yang bener lah, masa sih menyembah Tuhan kok gila-gilaan tuh, loh apa sih? Dan karena gini teman-teman, kita nih orang Indonesia diwarisi sebuah budaya yang unik, yaitu budaya sungkan. Sungguh-sungguh mengharapkan. Atau kalau di rumah temennya, atau makan bareng temennya nih, traktiran temennya, sungguh-sungguh menghabiskan. Ya kan kita diwarisi budaya sungkan. Gitu. Beberapa dari kita nih kalau yang generasinya lebih lama, dulu kalau dimarahin sama orang tuanya, gak boleh lihat. Ngelihat tuh artinya kurang ajar gitu. Ya kan, jadi tunduk aja. Kalau dia ngomong orang tua, jangan jawab, diam. Nah yang generasi baru nih sekarang ya kan, Gen Z, kita kan kepengen kita kelihatan cool dan misterius ya gitu. Jadi biar bikin penasaran gitu loh, kan biar mereka penasaran sama kita gitu, kita gak gampangan. Jadi kayak kalau misalnya dia kamu sekolah di mana? Besok kayak weekend ini rencana ngapain? Gitu. Wow, kayaknya ada bahasa yang baru yang kita mungkin harus pelajari.
Bahasa kalbu, aduh. Nah, seringkali teman-teman, sungkan itu kita anggap sebagai sopan. Atau kita berusaha untuk sopan, makanya kita sungkan. Tapi sebenarnya keliru. Dan ini kebawa kalau kita sama Tuhan. Kita sungkan sama Tuhan sehingga kalau di gereja kita diajak, semuanya sama-sama katakan yes. Yes. Apa? Yes. Yes. Hah? Yes. Ya kan? Atau kayak sama-sama katakan yes. Ayo. Ayo. Katakan. Gitu kan. Padahal sungkan tuh gak sesuai dengan firman Tuhan. Yang Tuhan mau bukan seberapa sungkan kita, tapi yang Dia mau seberapa bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu kita kepada Dia yang selama ini sudah bangga, nekat, gila-gilaan dan tidak malu kepada kita. Jujur aja, yang Yesus lakukan nih pribadi Tuhan, ya kan? Mengecilkan dirinya turun jadi manusia, itu ibarat kita nih manusia menjadikan diri kita sendiri anjing. Gila kan itu kan? Edan kan itu, it's crazy, kayak tidak masuk akal. Itu yang Dia lakukan. Tapi Dia sungguh bangga melakukannya buat kamu dan buat aku. He paid everything buat kita. Sehingga teman-teman kalau kita sadar, wah, orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Luar biasanya ya, di cerita tadi dijelasin spesifik. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria itu orang gak terbiasa kenal Tuhan. Gak ngerti tentang menyembah, upacara, dan lain sebagainya. Gak ngerti, gak familiar. Tapi dia memilih untuk menyembah Yesus. Praising God itu bukan tentang our culture, bukan tentang budaya kita, bukan no. It's a kingdom culture. A culture of worship. Surga sendiri tuh culture-nya apa sih teman-teman? Culture-nya tuh party, pesta, celebration. Kalau kamu baca di Alkitab, anything that talks about heaven, selalu kayak, mereka memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. It's always a party. Nah sehingga kalau nggak biasa party di sini, hati-hati sampai sana kayak nggak tahu harus ngapain. Kalau nggak tahu harus ngapain, sebenarnya harus di sini atau di, Dan teman-teman tahu nggak sih, iblis tuh dulunya adalah worship leader di sorga, kan? Koordinator PAW dulu. Jangan disenggol koordinator PAW-nya, jangan gitu. Dia itu dulu koordinator PAW, dia in charge pujian dan penyembahan di sorga. Dan dia tahu bahwa manusia tuh dikasih akses yang sangat powerful ini. Nah sehingga dia berusaha untuk duplicate, dia berusaha untuk mengimitasi kuasa praise and worship supaya orang terkecoh. Buktinya dengan apa? Orang-orang yang they are so brilliant, mereka bikin musik yang brilliant. Cuman isinya apa? Sampah semua. Zaman sekarang banyak banget musik yang keren-keren. Aduh, tapi sedih. Kalau tahu, the life of the artist atau the heart atau even the meaning of the song. Kayak ada satu lagu hari-hari ini tuh aku pas denger, wah gila ini musik ini kayak keren banget. Wih kok iso ya? Siapa orang bikin musik lagu tuh notnya bisa kayak gitu ya? Aransemennya keren banget. Lagu apa begitu di Google? Alamak. Sampai kayak, how can you be so stupid? You are so talented but you're so dumb. Karena apa teman-teman? Karena iblis berusaha untuk ngecoh kita. Iblis berusaha untuk ngecoh generasi kita dan generasi yang even younger. Generasi keponakan aku. Mereka bisa, I'ma leave my door open. Tunggu dulu. Karena takut tidur sendiri. Atau apa maksudnya? Lagunya sekarang bahasnya tentang seks, tentang come sleep with me. Pokoknya malam ini dulu lah, gak tahu nanti besok kita urusin besok. Besok kita pasti menyesal sih pasti, tapi gak apa-apa malam ini dulu. Terus teman-teman we dance to it because it is so good.
Kenapa hanya musik dunia yang bisa punya kehormatan seperti itu? Kenapa nggak musiknya Yesus? Dan sering kali ya kita Sound of Praise diserang sama orang, sama netizen. Ih, lagunya kayak gitu. Emang itu mau saingan sama diskotik? Kalau aku ditanya kayak gitu, tolong please tanyain aku. Ya kan? Kalau aku ditanya, emang kamu tuh mau saingan sama diskotik? Jawabannya iyalah. Supaya orang punya opsi. Dia gak ke sana, dia ke sini. Dia tahu bahwa there's real joy, there's real hope here with Jesus. Bukan hanya temporary numbing your pain. Bukan hanya secara sementara, pokoknya kamu mabok kali ini gak sadar, besok kamu tetap hidupmu sama aja. You know? Tapi apa kamu mau saingan sama diskotik? Absolutely. Kenapa kita gak kasih option? Ya gak sih? Untuk orang bukan hanya ke sana to have fun, tapi mereka bisa have fun di sini, di hadirat Tuhan, ketemu Yesus, punya pengharapan, hidupnya diubahkan. Kenapa gak gitu? Teman-teman. So, kita perlu loh kembalikan kemuliaan dan antusiasme yang sesungguhnya buat Yesus. Yang berikutnya, I'm running out of time. Yang kelima adalah ini, syabak. Syabak itu artinya berteriak dengan suara yang keras. Jadi kalau teman-teman kita nih ya para WL di sini ngajak kita sama-sama teriakan, wuh, it is actually biblical. Itu Alkitabiah, serius. Dari mana C? Lihat dulu. Mazmur 47 ayat yang kedua dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Baca bareng-barengnya 1, 2, 3. Bertepuk tanganlah dengan gembira, hai segala bangsa. Pujilah Allah dengan, ini tapi berbisik, tidak sorak-sorai. Pujilah Allah dengan, boleh sama-sama teriakan, wuh. Kayaknya kita masih bisa 15 kali lipat lebih keras ya. Sama-sama teriakan, wuh. Come on, lebih keras lagi, shout, wuh. So the next time kalau diajak sama-sama shout, wuh, kayak gini, minimal. Karena apa? Clap your hands, shout to God with joyful praise. Teman-teman, sorak-sorai itu gak mungkin tenang ya. Sorak-sorai itu keras kan, pasti keras. Aduh, pastor please lah, udah gak musim kayak gitu-gitu. Ini bukan tentang musim, bukan tentang usia, bukan tentang kita. Dan in fact gini, kata-kata antusias itu bukan, aduh, kita sudah enggak bisa, umur-umur segini ya, ini sudah usia ini, lain. Ya kan udah enggak bisa ini antusias-antusias, ya kamu yang muda-muda masih bisa gitu. Ini yang sudah tua enggak bisa, tunggu dulu. Antusias itu berasal dari kata entheos. Enthusiasm, entheos artinya di dalam, theos itu Tuhan. Antusiasme artinya adalah di dalam Tuhan. Berarti kalau kita bilang bahwa kita ada di dalam Tuhan, menjadi antusias is a given. Menjadi antusias, it's just part of it. Ya kan, antusiasme, entheos berarti kita di dalam Tuhan atau tidak. Nah teman-teman pernah gak sih ada berapa yang suka nonton olahraga? Basket, sepak bola, anything, any kind. Oke, ada beberapa ya. Teman-teman kalau pas tim favoritnya tanding kita kayak apa? Ya kan, ayo. Gue tiba-tiba bisa kayak, wow. Kayak yang gak ngerti kan kayak, apa barusan? Itu kan tiba, wah. Terus kita kan semangat, ayo, goblok Kiki. Wena lah ngomong, coba situ yang lari. Ya kan pintau kita mau lihat. Ya kan kalau kita yang disuruh lari kan belum tentu gitu. Pokoknya nyeprat dulu kita gitu. Atau misalnya teman kita nih ya kan teman-teman ya, ada lomba basket atau lomba gambar atau lomba nyanyi lah, lomba ngedance apa. Kita kan mesti ayo gitu. Mungkin sampai yang disorain sebenarnya malu kayak gak kenal sih asli. Kayak apa ya? Kayak gitu. Tapi karena apa? Karena kita excited ya gak sih? Karena kita support, karena kita sayang, karena kita care sama teman kita. Nah teman-teman sama halnya dengan meresponi cinta Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita gak akan tahan untuk gak antusias. Kita gak akan tahan untuk gak nyanyi, teriak keras-keras, celebrating His love.
Karena ini loh teman-teman, kenapa sih setiap minggu diajakin nyanyi ya karena ini. Kenapa kok diajakin ayo sama-sama teriakan wuh. Bukan karena nih teman-teman WL nih so asik, bukan. Tapi karena ini firman Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Dan karena itu anak-anak Sound of Praise kalau bikin musiknya suka heboh. Kenapa? Karena ini, karena firman Tuhan. Karena syabah. Praising God loudly. Kita gak bisa syabah kalau kita tidak bisa halal. Gak bisa teriak kalau kita tidak berani gila-gilaan dan tidak malu. Yang nomor 6, zamar. Menyanyi diiringi dengan musik. Dari mana? Mazmur 98 ayat 5 sampai 6. Bermasmurlah, zamarlah bagi Tuhan. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Apa katanya teman-teman? Nah, bukan berbisik, berapa? Bersorak-soraklah di hadapan Raja Yani Tuhan. Coba sorak-sorak yang paling luar biasa buat Yesus kita hari ini. Lebih kencang lagi dong, lebih kencang lagi dong, lebih kencang lagi dong. Come on. Come on. That's why. Kamu di cell group, mau di EYC, di ibadah, di segala macam. Gereja ini meluangkan waktu untuk nyanyi, untuk worship. Karena apa? Karena ini yang Tuhan minta. Karena ini yang Tuhan suruh. Teman-teman semua. Orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Dan yang terakhir nomor 7 adalah tehilah. Tehilah itu apa? It's a complete package of worship. Dari yadah, tambah todah, tambah barak, tambah halal, tambah syabak, tambah zamar, jadilah tehilah. Dari mana? Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dengan taudah, sacrifice of praise. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dengan tehilah. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Teman-teman, Tuhan kita tuh Tuhan yang menyenangkan. Yes, dia Tuhan yang mulia, dia Tuhan yang patut untuk diagungkan. He is so great and all that. Tapi tuh dia tuh Tuhan yang, he's a happy God. Dia bukan Tuhan yang marah sama kita loh, enggak loh. Mana buktinya ini? Zefanya 3 ayat 17. Terjemahan MILT itu bilang gini, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang akan memberi kemenangan. Dia akan bersuka cita atas engkau. Dengan kegembiraan. Dia akan memperbarui engkau di dalam kasihnya. Dia akan bergembira atas engkau dengan sorak-sorai penuh sukacita. Teman-teman yang sorak-sorak itu Tuhan loh. Tahu gak setiap pagi kamu bangun. Ya kan? Tuhan tuh kayak ayo anakku semangat. Ayo semangat anakku semangat. Semangat hari ini kamu pasti bisa. Come on. I am with you. You can do it. Dia yang excited. Kita padahal bangun kayak hari Senin mana re. Kita hanya kayak gitu kan. Tapi Tuhan itu he is so excited for you. Dia yang excited buat kamu every morning. Dia yang kayak ayo anakku kamu bisa. I am with you, you got this. Tugasmu yang hari ini udah bisa lah pasti. Atau kamu hari ini applying for a job. Okay, you can nail it. I will open doors for you and I will shut the doors that I don't want you to go into. Dan teman-teman, seringkali we take relationships for granted. Kayak orang yang udah, kadang tuh suka sedih lihat kayak om tante-tante gitu yang udah lama menikah gitu. Merayakan anniversary 40 tahun, ya luar biasa. Potong kue gitu, silakan cium kayak 40 tahun yang lalu. Kau salah, sini-sini aja. Loh bojonya apa kudu? Lah bojo orang lain jangan tante. Kalau bojonya sendiri mbak ya monggo gitu loh. Ya tuh. Kayak orang suka gitu kalau udah lama. Alah kau salah dek mana. Kita sama Tuhan suka gitu. Mateng gak? Alah Tuhan yus kapopol Tuhan ngerti lah. Tuhan ngerti lah Tuhan ya sehari ini gamut lah pokoknya sembuh apa meneh mamanya ngamuk. Pusing aku. Mbuh Tuhan. Tuhan ngerti lah kapopol lah ya Tuhan ya. Kayak lumayan kurang ajar ini. Ya kan sama Tuhan kan. Tahu lah ya Tuhan ya gak usah gitu-gitu lah. Teman-teman orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. So apa sih yang harus kita lakukan ya yuk kita let's be active. Aktif menyembah. So when you worship
tunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Angkat tangan. Memilih untuk menyembah, sacrifice of praise. Kadang mungkin berlutut. Sesuatu yang generasi kita udah nggak terlalu mau mungkin. Tapi bukankah we're different? Dengan halal, dengan excited, dengan berani, nekat, gila-gilaan, gak malu. Dengan a loud shout, dengan diiringi musik, ada musik, gak ada musik, kita tetap melakukannya buat Tuhan. Dan tau gak sih teman-teman, tadi 9 orang yang lain tuh bilang gini, mereka menjadi apa? Tahir kan? Ayat 14 kan ya. Tahir tuh kata-kata aslinya gini, katharizo. Katharizo artinya apa? Clean, tahir. Tapi yang orang yang terakhir ini, yang kembali, terus orang Samaria ini did all that, menyembah Tuhan tersungkur, memuliakan Allah. Apa yang terjadi sama dia? Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau yang satu itu tahir, kata Rizo. Yang ini adalah ini, sozo. Sozo itu artinya apa? Holy, healed, holy, saved. Sepenuhnya disembuhkan dan sepenuhnya diselamatkan. Penyembahan dan pengalaman bersama Tuhan itu membuat kita utuh. Holy, healed, holy, saved. Kalau dulunya kita menjauh, kalau dulunya kita aduh gak tahu lah masa iya sih Tuhan itu mau sama orang kayak aku. Kita malah diberitahu Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah. Kita apa katanya teman-teman? Kita apa katanya teman-teman? Dengan apa? Dengan penuh keberanian. Menghampiri takhta kasih karunia. Suatu kita datang sama Tuhan. Dia itu bukan Tuhan yang salah apa meneh, minggu iki. Dosane sakit, datang maneh. Dia bukan Tuhan yang kayak gitu loh. Kita dikasih tahu dengan penuh keberanian. Malah aku rasa dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan. Karena apa sih? Karena dia tuh pengen loh dekat sama kita. Dan hari ini ya teman-teman, kita bahas banyak sih ya tentang worship. Tapi kayaknya gak afdol kalau kita tidak melakukannya. Boleh gak kita ambil waktu sejenak kita menyembah Tuhan. To worship. Wah karena ini, gak apa-apa teman-teman yang PW silakan duduk. Nah kan. Kita bisa kayak bergiliran. Boleh saya minta stand musik satu di sini. Terus kita lihat Benny Sudarlim. Mixingan Benny berarti. Aduh. Mari kita lihat. Oke. Oh, Benny punya. Ya. Oh ya, terima kasih. Oke. Ya kayaknya bisa lah diatur. Cek. Mungkin kayak si FX pad gitu ada nggak? Ya, padnya yang mana ini? Bentar ya, kurang familiar sama alatnya, katrok sayanya. Itu tadi live set-nya bukan ya? Kayak si FX Pad gitu gak ada apa tadi? Oke, di tempat kita masing-masing kita pejamkan mata kita sama-sama ya. Kita pejamkan mata kita sama-sama. Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan yang di atas segala-galanya itu sudi untuk dekat dengan kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami membawa diri kami kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kami, siapapun kami.
Dan sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan ya Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Sehingga siang hari ini Tuhan, saat kami mendekat kepada Tuhan, nyatakan diri-Mu buat setiap kami Tuhan. Jumpai kami dengan cara yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Treasure you Jesus. Teman-teman di tempat kita masing-masing, boleh mulai kita buka mulut kita keluarkan suara kita menyembah Tuhan bersama-sama siang hari ini. Kami yang berdoa dalam bahasa roh, boleh berdoa dalam bahasa roh. Yang lainnya kita menyembah Tuhan dengan kata-kata kita masing-masing siang hari ini. Shikidiri aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari. Shikiri aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari. Shikidiri aralada, come on, kita bisa lebih keras dari ini siang hari ini. Shikidiri aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada bahari. Shikidiri aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari. Shikidiri aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari. Come on, buka diri kita, jangan tahan-tahan siang hari ini. Don't hold back, don't hold back. Shikidiri aralada kari aralada bahari aralada bahari. Shikidiri aralada bahari aralada kari. Shikidiri aralada bahari aralada masyende aralada kari aralada bahari aralada kari. Come on, be free, be free, be free. Jangan ditahan-tahan, jangan ditahan-tahan. Let go, let go, let go. Shakatari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari. Shikidiri aralada kari aralada bahari aralada bahari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada ha. Shikidiri aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada bahari aralada. Shikidiri aralada kari aralada baralada 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 baha. Shikidiri aralada bahari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada baha. Shikidiri aralada kari aralada aralada maya aralada bashende Shikidiri aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada hari aralada bahari aralada kari. Shikidiri aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari. Kami buka hati kami buka diri kami Tuhan siang hari ini di hadapan-Mu. Kiri aralada bashende Shikidiri aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada ka. Come on, jangan ada yang diam, jangan ada yang berdiam diri siang hari ini. Izinkan Tuhan berperkara sama kita siang hari ini. Handaralada bashikidiri aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada ka. Shikidiri aralada bahari aralada bahari aralada mahari aralada bahari aralada kari aralada bashende Shikidiri aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada. Shikidiri aralada kari aralada bahari aralada kari. Shikidiri aralada Shikidiri aralada. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Tuhan mau dekat dengan
dengan segenap. Angkat tangan kita sama-sama. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadir. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Dia ada di sini. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau dekat dengan. We're so grateful Jesus, yang datang dengan segenap hati. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Angkat tanganmu, katakan hadiranmu, your presence Jesus. Hadiranmu Tuhan memenuhiku. Shikitari aralada bahari aralata kari aralada bahari. Shikitari aralata kari aralada bahari aralata kari. Oh, we let your presence hadiranmu memenuhiku. Penuhi setiap kami Tuhan siang hari ini. Jangan lewatkan kami Tuhan Yesus. Oh, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiranmu memenuhiku. Come and fill us, Holy Spirit. Shikitari aralata kari aralada bahari aralata kari. Bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku bersyukur, dan ku
Siang hari ini be free teman-teman. Yang mau berdiri, yang mau berlutut, do whatever you want. Asal kita nggak malu, asal kita nggak menahan diri, asal kita bebaskan diri kita, hati kita, roh kita di hadapan Tuhan di siang hari ini. He desires you. Dia lebih pengen ketemu kita daripada kita pengen dekat sama dia. He wants you today. Shikidari aralada bayaralada kari aralada bayaralada bahar aralada bashelelelelelelelele. Shikidari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada. Shikidari aralada bahari aralada bahari aralada kari. Shikidiri aralada kari aralada bahari aralada kari aralada bahari aralada kari aralada. Shikidiri aralada Shikidiri aralada bahari aralada bahari Shikidiri aralada bahara lana makatara lana bakara. Shikiri aralada Shikiri aralada kari aralada kari aralada. Shikiri aralada kari aralada kari aralada. Praise you, we praise you, Jesus. Kau ku sembah, kau ku sembah.
Jesus. Di atas segalanya ya Tuhan, Kau di atas segalanya. Thank you for your presence, Jesus. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita sama-sama, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, we worship you, Jesus. Ku
Kau di atas segala-galanya Tuhan yang bertahta atas seluruh aspek hidup kami, yang berkuasa. Hanya satu pribadi, Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan segenap suara dan hati kita dimuliakan, bersyukur Tuhan, kalau Tuhan yang sedemikian besar, sedemikian luar biasa, itu justru sudi untuk dijumpai oleh kami Tuhan. Bahkan Tuhan ingatkan kami, Engkau lebih pengen ketemu kami daripada kami pengen ketemu Tuhan. Thank you. Thank you for a luxury, for a privilege, untuk kami bisa mendekat kepada Tuhan dan Tuhan mendekat kepada kami. Siapa kami Tuhan? Tapi kami bersyukur kami adalah anak-anak-Mu yang kami diizinkan untuk punya akses dekat sama Tuhan. Roh Kudus, biar hari ini lahir sebuah kehausan dan kelaparan yang baru dalam hati kami. We will not settle for less. We just want more of you. Kami pengen Engkau lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Dan biar ini bukan hanya sesuatu yang kami lakukan di gereja, di ibadah EYC, tapi biar ini bisa jadi gaya hidup kami Tuhan, keseharian kami. Kami mau di kos kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Encounter dengan pribadi Yesus sendiri. Mengalami hadirat-Mu day by day, day by day. Karena orang yang dicintai Yesus suka menyembah dan menunjukkan tindakan menyembah yang nyata. Thank you for your presence. Thank you for who you are. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya sama-sama suruhkan.